with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo, perkenalkan saya Amelia Laila Najwa dengan NIM 425008, Program Studi S1 Farmasi Universitas Logorejo Semarang. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi Artificial Intelligence menggunakan Google Teachable Magic. Saya akan membuat 3 proyek, yaitu Image Project, Audio Project, dan Basic Project. Pada setiap proyek, saya akan menjelaskan proses data gathering, training proses, serta testing atau inference sesuai dengan siklus kerja machine learning. Langkah pertama, saya akan membuka website Google Teachable Machine. Platform ini memungkinkan kita membuat model artificial intelligence tanpa perlu menulis kode pemrograman sehingga cocok digunakan untuk pembelajaran machine learning. Klik Get Start. Saya memilih Image Project karena pada proyek pertama, saya akan melatih AI untuk mengenali 2 objek berdasarkan gambar. Saya membuat 2 kelas, yaitu pertama, saya akan mengganti dengan kata lipstick. Kemudian pada kelas kedua, saya akan mengganti dengan cushion. Kedua kelas ini akan menjadi kategori yang harus dipelajari oleh AI. Kemudian klik webcam pada lipstick, rekam 30-50 gambar dari berbagai posisi. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama pada cushion. Variasi data sangat penting agar model tidak mengalami bias jika gambar yang diberikan hanya dari satu sudut atau satu kondisi saja. AI akan lebih sulit mengenali objek ketika kondisi berubah. Kemudian saya akan mengeklik Train Model. Setelah data dari kedua kelas terkumpul, pada tahap ini AI mempelajari seluruh data yang telah saya berikan. Walaupun saya memasukkan gambar, komputer sebenarnya mengubah gambar tersebut menjadi data numerik. AI kemudian mengekstraksi berbagai fitur penting seperti bentuk, warna, tekstur, garis, serta pola tertentu. Setelah itu, model mencari karakteristik yang membedakan lipstick dengan cushion sehingga nantinya mampu melakukan klasifikasi terhadap data baru. Setelah data terkumpul, saya akan melakukan tahap testing atau inference. Ketika saya menunjukkan lipstick ke kamera, saat saya menunjukkan lipstick ke kamera, probabilitas kelas lipstick menjadi yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil mengenali objek dengan besar. Kemudian saya akan menunjukkan objek cushion. Ketika saya menunjukkan cushion, probabilitas kelas cushion meningkat menjadi yang paling tinggi, sehingga model kembali berhasil melakukan klasifikasi. Kemudian saya akan mencoba menunjukkan objek lain seperti gunting. Saat saya menunjukkan objek lain yang tidak pernah dilatih sebelumnya, model terlihat ragu. Nilai probabilitas kedua kelas menjadi lebih rendah atau hampir sama, karena AI belum pernah mempelajari objek tersebut selama proses pelatihan. Selanjutnya, saya akan membuat audio project, yaitu model AI yang dapat membedakan suara. Pada background noise, saya akan memberikan audio tepuk tangan.
kemudian klik ekstrak sampel. Setelah itu, pada kelas 2, saya akan memberikan kata suara halo. Kalau sudah, kita pencet train model. Pada tahap training, AI mengubah gelombang suara menjadi data numerik. Selanjutnya, AI mempelajari karakteristik suara seperti frekuensi, amplitudo, dan pola gelombang sehingga mampu membedakan kedua kelas. Setelah itu, saya akan mencoba menggunakan tepuk tangan. Saat saya melakukan tepuk tangan, probabilitas kelas tepuk tangan meningkat. Pada saat saya mengucapkan halo, model mengenali suara tersebut dengan probabilitas paling tinggi. Tetapi jika saya menggunakan suara lain seperti saat saya mengeluarkan suara lain yang belum pernah dipelajari, model menjadi kurang yakin karena suara tersebut tidak termasuk data pelatihan. Selanjutnya, saya akan membuat pose project, yaitu model AI yang dapat mengenali posisi tubuh berdasarkan titik-titik persendian. Kemudian, saya akan mengganti kelas 1 menjadi menutup muka, dan kelas 2 saya akan ganti menjadi pose 2 jari. Kemudian pada kelas 2 pose 2 jari. Setelah itu kita train model. Pada tahap training, AI mendeteksi titik-titik penting pada tubuh seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan kaki. Selanjutnya, AI mempelajari hubungan antara titik tersebut untuk membedakan pose menutup muka dan pose 2 jari. Kemudian saya akan melakukan pose menutup muka. Pada saat saya melakukan pose menutup muka, model berhasil mengenali tersebut dengan probabilitas tertinggi. Kemudian saya akan melakukan pose 2 jari. Ketika saya melakukan pose 2 jari, model mengenali pose kedua dengan probabilitas paling tinggi sehingga menunjukkan bahwa proses pelatihan berjalan dengan baik. Kemudian saya akan mencoba jika menggunakan pose lain. Pada pose ini yang tidak pernah dimasukkan saat pelatihan, model menjadi lebih ragu sehingga nilai probabilitas menurun atau bahkan sama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan variasi data sangat memengaruhi performa model AI. Berdasarkan ketiga proyek yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa proses machine learning terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu data gathering, training, dan testing. Semakin banyak dan semakin beragam data yang digunakan, maka model AI akan semakin baik dalam mengenali gambar, suara, maupun pose. Demikian demonstrasi implementasi Artificial Intelligence menggunakan Google Teachable Machine yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dream, like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.